Shalom saudara, apa kabar semuanya? Saya selalu berharap senantiasa menjumpai kita sekalian dalam keadaan yang tetap bahagia. Sekalipun situasi dunia yang kita lihat tidak pernah memberikan harapan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan saudara, kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan harapan-harapan bagi masa depan untuk anak-anaknya yang selalu setia menantikan janji-janji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kembali kita akan masuk dalam renungan kita bersama, tapi sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan saudara melalui doa, biarkan Roh Kudus Tuhan selalu menyertai, menopang kita dalam mengawali setiap hari-hari kita. Kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk segala bentuk kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan-Mu yang boleh kami alami sepanjang waktu yang telah kami lewati sampai pada detik ini Tuhan. Kami boleh melewati semuanya, semua karena kemurahan-Mu. Karena itu Tuhan, patutlah kami selalu memberikan rasa syukur, hormat, pujian kami hanya kepada Engkau ya Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dan saat ini dengan segala kerendahan kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk bersekutu firman-Mu. Kami rindu merenungkan firman-Mu karena kami percaya firman-Mu adalah dasar dari kehidupan kami dan dasar dari kekuatan kami untuk memiliki harapan menjalani kehidupan kami di masa-masa yang akan datang, bahwa di dalam firman-Mu memberikan kami harapan untuk tetap mampu memiliki semangat iman, memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ini kami siap dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ya. Saudara, kita tahu saudara bahwa hidup ini adalah sebuah proses ya. Dan karena itu mari kita terus menjalani proses ini saudara, dengan selalu mengharapkan campur tangan Tuhan untuk menolong kita memahami kehendaknya dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan kembali bersama-sama membaca bagian daripada firman Tuhan saudara ya. Roma pasal 5 ya. Roma pasal 5 ayat 12 ya. Kita baca bersama. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Amin. Saudara, banyak orang percaya yang belum memahami secara benar ya, kenapa kita harus betul-betul memiliki sebuah kepastian bahwa kehidupan kita harus memiliki sebuah proses penyelamatan yang dilakukan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kita tahu bahwa pada saat kejatuhan Adam dan Hawa ya jatuh ke dalam dosa, saat ia memilih untuk melanggar perintah Allah, pada waktu itu Tuhan melarang untuk memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Firdaus itu saudara, taman Eden itu saudara. Nah saudara, Tuhan melarang manusia itu untuk menjamah bahkan memakan buahnya. Namun saudara, kita melihat kalau kita membaca dari firman Tuhan dalam Kejadian itu
ya, bahwa ternyata manusia itu tidak mentaati apa yang Tuhan larang, ya, tetapi dia ternyata melarang apa yang menjadi larangan, dia melanggar apa yang menjadi larangan Tuhan. Nah, saudara, kita melihat bagaimana proses pada waktu manusia itu akan mulai jatuh ke dalam dosa, saudara. Datanglah iblis menggoda dia dan mengatakan kepada manusia ini, sekali-kali kamu tidak akan mati ketika kamu memakan buah dari pohon yang ada di taman ini, di tengah-tengah taman ini. Tetapi jika engkau memakannya, engkau akan menjadi sama seperti Allah, matamu akan terbuka dan tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Saudara, karena perkataan yang disampaikan iblis ini membuat manusia ini menjadi tertarik, saudara. Dan ternyata bahwa ia memilih untuk mendengarkan apa perkataan yang disampaikan iblis kepadanya daripada mendengarkan apa yang Yesus telah katakan kepadanya. Manusia ini melanggar, saudara. Manusia mengambil buah itu, memakannya, dan apa yang terjadi, saudara? Saat itulah mulai terjadi pemberontakan kepada Allah. Dosa, ya. Dosa ketidaktaatan kepada Tuhan inilah mulai masuk menjalar kepada manusia sampai kepada kita, saudara. Ya, karena dosa Hawa, Adam dan Hawa ini menjalar sampai kepada kita menjadi orang-orang yang berdosa. Nah, saudara, dan secara otomatis, saudara, dosa-dosa yang lain mengikuti satu persatu, dosa yang lain mengikuti, dan semakin banyak dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, itulah keadaan kita sebagai manusia, sehingga dikatakan bahwa kita telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah, bahwa kemahasucian Allah yang ada di dalam diri kita, yang tadinya ini kita ingin serupa dan segambar oleh Tuhan, ya, menjadi ternoda oleh karena ketidaktaatan kita. Nah, jadi semua orang, saudara, dengan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita ini semua menjadi pendosa, ya. Jadi dosa itu menjalar sampai kepada kita, saudara, sehingga kita ini betul-betul dikuasai oleh kuasa dosa, ya. Kita dikuasai oleh kuasa dosa. Dan saudara, akibat dari ketidaktaatan itu adalah maut. Jadi kita ini, saudara, adalah orang-orang yang harus menerima hukuman kekal, ya. Harus menerima hukuman kekal akibat dari ketidaktaatan kita, ya. Kita memilih untuk melakukan hal-hal yang apa yang Tuhan tidak kehendaki, daripada melakukan kebenaran atau ketetapan Allah. Keadaan kita pada saat telah dalam keadaan berdosa, saudara, adalah cenderung melakukan dosa, cenderung lebih memilih apa yang daging kita inginkan, saudara. Semua bentuk keinginan daging itu adalah merupakan bagian dari hal yang paling kita senangi untuk kita lakukan. Itu disebabkan karena kita ini telah dikuasai oleh dosa, saudara.
Nah, semua bentuk keinginan, keinginan daging, hawa nafsu, perzinahan, percabulan, dan semua bentuk pencurian, keinginan daging, kebencian, pesta pora, semua itu adalah dampak eh, dari ketidaktaatan yang telah kita lakukan. Nah, karena itu saudara, sekali lagi bahwa kita ini adalah orang-orang yang harus menerima hukuman kekal, yaitu neraka, ya, akibat sebagai akibat dari ketaatan kita, maut menjalar, maut menguasai kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Di sini harus kita betul-betul harus mengetahui bahwa kita ini, saudara, membutuhkan keselamatan, ya. Kita membutuhkan pemulihan, ya. Bagaimana caranya supaya hubungan kita ini bisa kembali harmonis dengan Tuhan, saudara, dengan keberadaan kita? Adalah dengan Tuhan Allah, karena Tuhan ini, saudara, tidak rela kalau kita ini berada dalam keadaan seperti ini, yaitu harus dibinasakan. Tuhan tidak mau itu. Karena itulah Bapa dengan rela mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, diutus ke dalam dunia, ya, untuk menggantikan kita, saudara. Yesus Kristus ini yang ditentukan Allah harus melewati sebuah proses untuk kita ini bisa dikembalikan kepada Allah, saudara, ya, tanda kasihnya Allah kepada kita. Nah, dalam Yohanes pasal, saudara, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, masuk ke dalam dunia untuk menggenapi semuanya, saudara, agar kita ini bisa kembali kepada Tuhan. Ya, dia harus masuk ke dalam dunia untuk melakukan satu proses yang, saudara, tidak mudah, tetapi dia mau lakukan itu demi untuk mengembalikan hubungan kita kembali harmonis dengan Allah, yaitu Yesus harus mati, ya. Harus mati, saudara. Yang seharusnya ini kitalah yang harus mati. Tetapi Bapa, Tuhan kita tidak mau. Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang harus dihukum. Tetapi semua itu Yesus yang menanggung, saudara. Sehingga dikatakan firman Tuhan bahwa semua tulah ditimpahkan kepada kita. Semua bentuk kejahatan itu ditimpahkan kepada kita. Dan ia harus mati. Karena kalau tidak mati, kalau Yesus tidak mati, saudara, maka tidak ada pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Tidak ada pengharapan bagi kita. Karena itu, Yesus ini adalah jalan satu-satunya yang membawa kita bisa kembali dengan Allah. Nah, Yesus mati, disiksa di kayu salib, diludahi, lambungnya ditusuk, saudara, disiksa, dianiaya sedemikian rupa, diperlakukan seperti binatang, saudara. Yesus mau menanggung semua itu demi untuk mengembalikan kita kembali dengan Allah, saudara. Tanda kasihnya Allah bagi kita, saudara. Karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi kita orang-orang percaya dan siapapun yang menyaksikan video ini, kita harus sadari
bahwa Yesus adalah jalan pendamaian antara kita dengan Allah, saudara. Dia telah melakukan semuanya ini, melewati penderitaan ini melalui kematiannya. Tetapi kemudian pada hari yang ketiga, ia bangkit, menandakan bahwa ia telah mengalahkan maut, saudara. Dan kematian itu tidak ada lagi, saudara. Membuktikan bahwa ia hidup, membuktikan bahwa pengharapan kita itu betul-betul ada, saudara. Karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Roma 3 ayat 24 mengatakan, saudara, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Sampai di situ dulu, saudara. Ya, kita ini telah diperdamaikan, saudara, melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus, bahwa oleh darahnya ini kita telah diperdamaikan dengan Allah. Segala dosa-dosa kita itu telah ditimpahkan kepada Yesus, saudara, sejak kematiannya di kayu salib. Sehingga oleh kematiannya itu membuktikan bahwa ada pengharapan bagi kita. Nah, bagaimana caranya, saudara, untuk kita bisa melewati proses penyelamatan itu? Yaitu, syaratnya adalah kita harus menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dan jalan yang telah memperdamaikan kita dengan Allah. Kita harus terima Dia. Kalau tidak, saudara, tidak ada jalan yang lain yang membawa kita kembali kepada Allah. Hanya oleh Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus ini maksudnya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus ini, saudara, Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya yang telah dijanjikan Allah untuk menjadi jembatan pendamaian kita kembali dengan Allah. Hanya Yesus, saudara. Tidak ada jalan lain. Siapapun ini, firman Tuhan mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali hanya melalui Yesus. Kenapa Yesus? Karena Dia, Yesus satu-satunya telah melakukan penderitaan ini, menggantikan kita untuk membawa kita kembali kepada Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada jalan lain yang kita harus lakukan untuk hubungan kita bisa kembali harmonis dengan Tuhan. Hanya ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Dia sebagai satu-satunya juru selamat dan penolong dalam kehidupan kita. Di luar daripada itu, saudara, tidak ada. Ya, jadi mungkin kita, saudara, saat ini tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat, tetapi kita tidak tahu bagaimana prosesnya untuk kita bisa melakukan hal-hal yang menuntun kita membawa kepada Allah. Ini yang saya ingin sampaikan, saudara. Kita harus menerima Tuhan Yesus, menjadikan Dia sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Karena Dia satu-satunya yang telah mengambil segala dosa kita, segala kutuk kita, segala sakit penyakit kita, menggantikan posisi kita yang seharusnya telah mengambil hukuman kekal, diubah menjadi sebuah pengharapan, bisa dikembalikan hubungan kita kepada Allah melalui Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin di antara kita ada yang belum pernah menerima secara pribadi Yesus dengan pengakuan di mulut kita, saudara,
untuk masuk dalam hati kita, menjadikannya Tuhan dan Raja Penyelamat atas hidup kita, sehingga hidup kita kembali diubah, hidup kita dikembalikan kepada Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama berdoa dan mengucapkan kata-kata doa seperti ini. Saudara bisa mengikuti saya, tetapi biarkan kata-kata itu betul-betul keluar dari hati saudara. Katakan ini: Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya datang di hadapan-Mu. Saya mengaku saya adalah orang yang berdosa, yang layak dan pantas menerima hukuman kekal itu. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, Engkau telah menanggung semua dosa, kesalahan, kutuk, bentuk penderitaan yang seharusnya saya tanggung. Tetapi Engkau yang menanggungnya. Karena itu Tuhan, saya mengaku semua dosa-dosa saya yang telah saya lakukan. Baik dosa nenek moyang saya, dosa-dosa yang saya telah lakukan, yang saya tidak sengaja maupun yang saya sengaja, yang saya lakukan terhadap sesama saya, terhadap anak-anak saya, terhadap Tuhan, terhadap suami, terhadap diri saya. Saya mohon, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, dan baharui hatiku, baharui hatiku, baharui rohku. Saat ini aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Masuklah dalam hatiku, bertahtalah dalam hidupku. Aku menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Engkau telah menerima saya menjadi anak-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapapun anak-anak-Mu yang telah menaikkan doa ini Bapa, berkati Tuhan. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang diperhitungkan untuk menerima janji-janji Tuhan. Engkau telah menerima dia sebagai pewaris-pewaris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Sebagian firman-Mu yang telah datang mengajar, mengingatkan kami pada sore hari ini. Meteraikan firman-Mu itu di hati kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Yang dibebaskan dari segala macam kesalahan dan dosa. Sehingga kami tidak lagi mengikuti keinginan dosa. Tetapi kami belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Karena itu ajar kami Roh Kudus untuk dimampukan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, berkati kami semua yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Amin saudara.